mana dari mana aku nanti? Mana lupa aku? Pecahkan aku, bunuh aku. Mulai hari ini. Resah, gelisah, pusing. Mungkin itu yang aku rasakan ketika aku berada di rumah. Ketika rumah sudah tidak bisa menjadi tempat untuk beristirahat, untuk bercerita, dan untuk segalanya. Mungkin merasakan hangatnya keluarga adalah suatu hal langka bagiku. Siang itu, aku sudah tidak tahan lagi. Dengan perasaan yang kacau, aku pun memutuskan untuk keluar. Besok sisa sengsara, belum pulang kau pun di sini, temani diriku. Kita bersandiwara, bicara tak semestinya. Walau kita tahu nyatanya semua tak baik saja. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti Aku pun menjumpai temanku dan menceritakan apa yang barusan aku alami. masih bisa bersama. Semuanya sementara, kita di ujung cerita. Untuk 5 menit coba kau mengambil alih dunia. Ada masanya kita mencuri ruang dan waktu, walau pasti berlalu. Biarkan saja kita kesana, selagi masih bisa bersama. Kemudian temanku menyuguhkanku minuman. Awalnya aku tolak karena aku tidak tahu itu minuman apa. Karena penasaran, aku pun mencobanya. Rasa yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Rasanya aneh, tapi sekejap aku melupakan masalah yang barusan aku alami. Walau pasti berlalu, biarkan saja kita kesana, selagi masih bisa bersama.
Malam itu, aku pun terlarut dalam suasana. Keesokan harinya, aku pun menyesali apa yang aku perbuat kemarin malam. Karena seharusnya aku mencari solusi, malah merusak diri. Aku pun mencari solusi lain di internet dan menemukan permasalahan yang sama seperti yang aku alami. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas. Silakan. Ya. Maaf, sebelumnya mau bertemu dengan siapa ya, Mas? Mau bertemu dengan Ibu Lintang. Mohon ditunggu sebentar nih, Mas. Iya. Saya panggilkan dulu. Iya. Dengan Mas Anang ya? Iya, Bu. Silakan masuk ke ruangan sini ya. Gimana? Posisinya udah nyaman? Sudah, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelumnya Mas Anang udah pernah konseling? Belum pernah, Bu. Baru sekali ini saya pergi konseling. Oke, Ibu bantu jelaskan ya apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah proses pemberian bantuan dengan tujuan membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapi. Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Tadi datang ke sini atas kemauan sendiri atau ada saran dari teman? Kemauan saya sendiri, Bu. Awal itu kan saya melihat di sosial media, tidak sengaja itu sosial media saya lewat di beranda saya tuh ada seseorang yang memiliki permasalahan sama dengan saya, dan mereka perginya tidak minum-minum dengan atau melakukan hal keburukan, melainkan mereka pergi ke konseling untuk mendapatkan sebuah solusi. Oke, Ibu mengerti. Jadi, kamu bisa menceritakan masalah kamu saat ini dengan terbuka. Jika Mas Anang takut, cerita Mas Anang diceritakan dengan orang lain, Mas Anang tenang ya. Karena Ibu tidak akan menceritakan masalah Mas Anang kepada siapapun, kecuali atas persetujuan Mas Anang sendiri. Oke, baik. Ibu kasih waktu 45 menit untuk menceritakan masalah Mas Anang saat ini. Baik, di sini Ibu Lintang sebagai konselor dan Mas Anang sebagai klien. Coba Mas Anang bisa menceritakan masalah yang Mas Anang hadapi secara detail. Nanti Ibu dengarkan dan nanti bisa kasih solusi kepada Mas Anang. Jadi begini, Bu, saya memiliki sebuah permasalahan di keluarga saya ataupun di rumah saya. Saya seringkali mendengarkan kedua orang tua saya berantem, cekcok, sehingga membuat saya tidak nyaman lagi di rumah. Awalnya bermula dari ayah saya yang mulai bermain di belakang, sehingga ibu saya pun menjadi curiga kepada ayah saya. Setiap kali ayah saya pulang kerja di malam hari atau di sore hari, ibu saya selalu memasang wajah yang curiga kepada ayah saya, dan mereka pun seringkali ribut ataupun cekcok di malam hari, sehingga saya mendengarkannya menjadi tidak nyaman dan tidak enak. Setelah itu saya memutuskan untuk pergi dari rumah untuk mencari ketenangan sendiri, untuk menenangkan pikiran saya, membuat kenyamanan saya sendiri. Setelah itu saya memutuskan untuk pergi ke rumah teman saya. Awalnya saya itu hanya untuk menenangkan diri, untuk mengajak ngobrol teman saya, untuk mencari solusi, bagaimana solusi yang terbaik untuk saya
dengan meminum minuman keras itu membuat pikiran saya tenang, membuat saya lebih nyaman. Awalnya saya rasain itu ya semuanya berasa lebih nyaman, berasa lebih tenang. Namun setelah saya minum minuman keras berkali-kali, saya menemukan bahwasanya minuman keras itu tidak ada gunanya bagi saya. Itu bisa merusak kehidupan saya, merusak segalanya dari saya. Yang awalnya saya pikir itu bisa membuat orang tua saya damai, ternyata makin memperparah keadaan. Lalu saya mencari solusi lain. Saya bertanya kepada teman saya yang mengajak minum itu tadi, dan mereka pun tidak ada solusinya. Dan akhirnya saya merenung di kamar. Saya tidak sengaja melihat atau menemukan di sosial media ada yang permasalahannya sama dengan saya, dan mereka tidak menyelesaikan masalahnya dengan minum minuman keras, melainkan mereka pergi ke konseling untuk menemukan solusi yang terbaik di kehidupan mereka. Maka dari itu saya memutuskan untuk pergi konseling, dan saya melihat di sosial media, di website ibu sendiri bahwasanya sudah banyak yang berkonseling ke ibu. Karena itu saya yakin bahwasanya ibu bisa memecahkan masalah saya atau mencari solusi saya yang terbaik agar kehidupan saya kedepannya lebih baik lagi. Nah, Mas Anang kan tahu tadi kalau meminum minuman tadi, merokok itu bisa merusak. Nggak ada gunanya buat Mas Anang. Lalu apa alasan Mas Anang mau mencoba minum minuman tadi? Awalnya saya diajak teman, lalu saya memiliki rasa penasaran dan saya mulai untuk mencobanya. Dan akhirnya saya minum minuman itu sampai saya ketagihan. Oke, baik, Ibu paham yang sedang Mas Anang rasakan. Kalau boleh Ibu saran, Mas Anang jangan mengulangi melakukan hal tersebut ya, karena selain merusak kesehatan, itu juga bisa merusak emosional Mas Anang sendiri. Saya mengerti, saya sedang berusaha untuk tidak mengulangi hal tersebut lagi. Bagus itu, Ibu dukung. Lalu apa yang bisa Mas Anang lakukan untuk konsisten berhenti dari itu? Mungkin saya akan melakukan hal-hal positif seperti berolahraga atau hal-hal lain sebagainya yang bisa menjauhkan saya dari hal buruk tersebut. Oke, bagus. Kalau boleh tahu olahraga apa yang dimaksud sama Mas Anang? Mungkin saya akan mencoba olahraga seperti bermain bola, bulu tangkis, berenang, atau hal lain sebagainya. Atau bisa juga saya mendaki gunung, karena mendaki gunung itu kan bisa menghilangkan stres kata orang-orang seperti itu. Mungkin seperti itu. Baik, Ibu apresiasi untuk Mas Anang menjadi lebih baik. Tanpa Mas Anang sadari, kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita bahas itu sudah menjadi solusi untuk masalah yang Mas Anang alami. Ibu harap Mas Anang bisa konsisten dengan yang Mas Anang lakukan tadi. Saran Ibu, sebisa mungkin Mas Anang menghindari pergaulan yang menjerumuskan Mas Anang ke hal-hal yang negatif. Itu. Positif. Ya. Terima kasih atas saran dari Ibu, dan terima kasih juga karena Ibu telah mendengar cerita saya, mendengar cerita masalah saya yang saya hadapi, dan akhirnya saya sadar dan saya paham harus apa yang saya lakukan untuk kedepannya nanti untuk merubah hidup saya lebih baik lagi. Oke, sama-sama. Mungkin minggu depan kita adakan pertemuan lagi atau tidak untuk melihat perkembangan Mas Anang ke depannya. Boleh, Bu. Oke, nanti kita atur saja ya. Boleh. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama.